Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tulis sholawat di kolom komentar. Cerita kali ini adalah kisah nyata yang datang dari Tanah Suci Mekah. Sebuah kejadian yang sangat jarang terjadi, bahkan hampir tidak mungkin dipercaya. Namun, apakah benar-benar terjadi? Pada tahun 2019, seorang jamaah haji asal Indonesia yang bernama Haji Ahmad, bersama istrinya, berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Haji Ahmad adalah seorang pria sederhana, berusia 55 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ia dikenal sebagai sosok yang taat beragama dan sangat mengutamakan ketaatan dalam beribadah. Meskipun kehidupannya di desa tidaklah mewah, Haji Ahmad selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Ia bekerja sebagai petani dan membuka usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup. Impian terbesar dalam hidupnya adalah bisa menunaikan ibadah haji. Dan akhirnya, setelah bertahun-tahun menabung, Haji Ahmad dan istrinya diberi kesempatan untuk berangkat haji. Sesampainya di Mekah, Haji Ahmad merasakan kedamaian yang luar biasa. Semua yang ada di sekitar Ka'bah seperti membawa energi yang sangat kuat dan menenangkan. Pada hari yang sangat istimewa, Haji Ahmad merasa sudah tiba waktunya untuk melakukan tawaf, berputar mengelilingi Ka'bah dengan penuh khusyuk dan doa. Ia sangat menyadari betapa besar nikmat yang diberikan kepadanya untuk bisa berada di tempat yang sangat suci ini. Namun, sesuatu yang sangat aneh dan tak terduga terjadi saat ia sedang melakukan tawaf. Di tengah-tengah putaran yang ia lakukan, tubuh Haji Ahmad merasa tiba-tiba kaku. Ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Sesaat kemudian, seolah seluruh dunia berputar lebih cepat, Haji Ahmad merasa kepalanya mulai terasa sangat berat, dan pandangannya kabur. Apa yang terjadi kemudian membuatnya hampir tak bisa bernapas. Kepalanya yang semula manusia, tiba-tiba berubah menjadi seekor tikus. Panik, Haji Ahmad memegang kepalanya dengan kedua tangan, namun ia bisa merasakan tubuhnya seolah bukan miliknya lagi. Semua orang di sekitarnya mulai memperhatikannya, beberapa dari mereka terlihat bingung dan ketakutan, sementara yang lain berbisik-bisik. Namun, Haji Ahmad hanya bisa terdiam. Di tengah-tengah keramaian, di depan Ka'bah yang penuh berkah, ia merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang nyata. Namun, bukan hanya perubahan fisik yang terjadi. Perubahan itu membawa serta perasaan yang sangat berat di dalam hatinya. Ada sesuatu yang sangat salah. Apa yang aku perbuat? Apa dosa yang telah aku lakukan, pikirnya dalam hati. Haji Ahmad tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, terjebak dalam ketakutan dan kebingungannya. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Haji Ahmad merasa tubuhnya terjerat dalam perasaan takut yang luar biasa. Tak ada suara, hanya desahan nafasnya yang terdengar jelas di telinganya. Apa yang terjadi padanya? Mengapa kepalanya bisa berubah seperti itu? Semua pertanyaan itu terus menghantuinya. Haji Ahmad tahu, ia harus segera menemukan jawabannya. Di depan Ka'bah yang begitu agung, dengan semua umat Islam yang hadir untuk berdoa, ia merasa terpuruk dalam ketidakpastian. Dalam keadaan seperti itu, ia tahu bahwa hanya ada satu jalan untuk mengakhiri rasa takut ini, yaitu dengan kembali pada jalan yang benar, bertaubat, dan memohon ampun kepada Allah. Namun, apakah itu cukup? Sekarang, dengan kepalanya yang terasa aneh, Haji Ahmad tahu ia tidak bisa lari. Ia harus menghadapi kenyataan dan menemukan jawaban atas apa yang telah terjadi pada dirinya. Haji Ahmad masih berdiri terpaku di tengah kerumunan jamaah haji, tubuhnya terdiam, tetapi pikirannya begitu bergejolak. Ia merasa dunia seakan memutarnya dengan kecepatan yang tak bisa dihentikan. Kepalanya yang kini berubah menjadi tikus bukanlah sekadar ilusi.
Perubahan itu nyata, terasa dalam setiap detik, dalam setiap helaan nafasnya. Pandangannya kabur dan ia hampir tak bisa memandang orang-orang di sekitarnya dengan jelas. Semua mata tertuju padanya, membuat Haji Ahmad semakin bingung dan takut. Beberapa jamaah haji yang berada di dekatnya mulai menjauh. Beberapa dari mereka bahkan menatapnya dengan ekspresi cemas, seolah-olah ia membawa petaka. Beberapa lagi berbisik dengan khawatir, bertanya-tanya apakah yang terjadi pada dirinya. Haji Ahmad hanya bisa terdiam, tak bisa berkata-kata, hanya bisa menggigil dalam ketidakpastian. Apakah ini ujian? Atau hukuman, pikirnya dalam hati, hatinya berdegup kencang. Ia tak pernah membayangkan sesuatu seperti ini akan terjadi padanya. Di depan Ka'bah yang begitu suci, ia merasa sangat kecil, sangat lemah. Semua doa yang ia panjatkan sebelumnya seakan tak berguna. Beberapa jamaah haji yang lebih berani mendekat dan menanyakan apakah ia baik-baik saja, namun Haji Ahmad tidak bisa menjawab. Mulutnya tak bisa berbicara, dan pikirannya terperangkap dalam kekacauan. Ia memegang erat kepalanya, berharap perubahan itu hanya sebuah mimpi buruk, sesuatu yang akan hilang begitu ia membuka mata. Tetapi kenyataannya berbeda. Kepalanya benar-benar berubah menjadi tikus, dan ia merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Akhirnya, seorang petugas haji yang melihat kejadian tersebut mendekati Haji Ahmad. "Pak, apakah Anda baik-baik saja?" tanya petugas itu dengan suara lembut namun penuh rasa khawatir. Haji Ahmad menatapnya dengan tatapan kosong, tetapi tidak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Hanya ada rasa takut dan panik yang menguasai dirinya. Petugas itu menyarankan Haji Ahmad untuk duduk sebentar, beristirahat, dan menenangkan diri. Beberapa jamaah lainnya mulai mengelilinginya, memberikan sedikit ruang, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat itu, Haji Ahmad merasa sebuah dorongan yang kuat untuk bergerak. Tanpa bisa menahan diri, ia mulai berjalan perlahan, menjauh dari kerumunan. Tujuannya jelas, ia hanya ingin keluar dari keramaian, pergi ke tempat yang lebih tenang untuk bisa berpikir dengan jernih. Namun, meskipun ia mencoba untuk menjauh, hatinya tak bisa tenang. Tawaf yang seharusnya menjadi momen yang penuh kedamaian, kini berubah menjadi sebuah ujian berat baginya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seakan dunia di sekelilingnya semakin menjauh. Namun, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya, apa yang telah ia lakukan? Apa dosa yang menyebabkan ini terjadi? Rasa sakit dan ketakutan semakin menyelimutinya. Ia tahu bahwa hanya ada satu tempat di dunia ini yang bisa memberikan jawaban atas kebingungannya, Ka'bah. Haji Ahmad merasa seolah Tuhan sedang memanggilnya untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan ini. Tetapi apakah ia cukup kuat untuk menghadapi kenyataan yang mungkin lebih pahit dari yang ia bayangkan? Dengan langkah pelan, Haji Ahmad mulai kembali ke arah Ka'bah. Namun, di dalam hatinya, ada rasa takut yang tak kunjung reda. Ketakutan itu bukan hanya tentang perubahan fisiknya, tetapi juga tentang apakah ia masih diterima oleh Tuhan, apakah taubatnya masih bisa diterima setelah semua yang telah ia lakukan dalam hidupnya. Jamaah haji lain mulai memperhatikannya lagi, beberapa menatap dengan rasa kasihan, sementara yang lain hanya bisa menggelengkan kepala, bingung akan apa yang mereka saksikan. Haji Ahmad merasakan diri semakin tertekan. Di tengah keramaian dan kesibukan tawaf, ia merasa seperti seorang asing. Namun, meski demikian, ia merasa Ka'bah semakin dekat, semakin menariknya untuk mendekat. Di sanalah jawabannya mungkin akan ditemukan, di depan Ka'bah yang penuh berkah dan rahmat. Haji Ahmad akhirnya berdiri di depan Ka'bah. Jaraknya semakin dekat, namun hatinya semakin terisi dengan kecemasan yang tak tertahankan. Ia memandang Ka'bah yang begitu agung dan penuh cahaya,
Namun perasaan yang ada dalam dirinya bertolak belakang dengan kedamaian yang seharusnya dirasakan oleh setiap jamaah yang berada di sana. Dengan hati yang gelisah, ia berdiri terpaku, merasa seolah waktu berjalan begitu lambat. Kepalanya yang aneh, yang kini berbentuk tikus, semakin terasa berat dan menekan. Bahkan, meskipun ia ingin berdoa, kata-kata itu terhalang oleh kebingungannya. Rasa takut itu semakin menekan, namun ada juga secercah harapan yang menyelinap di hatinya. Apakah Ka'bah akan memberikan petunjuk? Apakah Allah akan memberinya kesempatan untuk kembali padanya? Namun, Haji Ahmad masih merasa bingung. Sejak awal ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan dirinya. Tiba-tiba, kepalanya berubah menjadi tikus di hadapan Ka'bah. Apa arti semua ini? Apakah itu sebuah hukuman? Atau mungkin sebuah peringatan? Dalam keadaan seperti itu, Haji Ahmad semakin gelisah. Saat ia berdiri, memandang Ka'bah, muncul berbagai kenangan dalam benaknya. Ia teringat masa lalunya yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Haji Ahmad bukanlah sosok yang sempurna. Meskipun ia selalu berusaha menjalankan ajaran agama, ada banyak hal dalam hidupnya yang belum benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan Islam. Ada masa ketika ia jauh dari Allah, dan perbuatan yang ia lakukan dalam kegelapan hatinya membuatnya merasa tidak layak untuk berdiri di tempat suci ini. Haji Ahmad teringat ketika ia pernah mengabaikan perintah Allah, melupakan kewajibannya sebagai seorang hamba. Ia teringat bagaimana kadang-kadang ia menyakiti orang lain tanpa sengaja, atau bahkan dengan sengaja. Ketika ia terjebak dalam kesibukan dunia, ia sering melupakan doa dan waktu-waktu yang harus ia gunakan untuk beribadah. Dan, yang paling ia sesali, adalah perasaan hatinya yang seringkali tidak tulus dalam beribadah. Apa yang telah aku lakukan, gumam Haji Ahmad dalam hati. Kenapa aku menjadi seperti ini? Apa dosa yang telah aku perbuat hingga aku mendapat hukuman seperti ini? Setiap langkah yang ia ambil semakin terasa berat. Ia merasa sangat kecil, seperti terjebak dalam kekosongan yang tak berujung. Haji Ahmad ingin menangis, ingin berteriak, tetapi bibirnya terasa keluh. Kepalanya, yang kini menjadi tikus, seakan mengingatkannya bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam hidupnya, sesuatu yang perlu ia ubah. Namun, meskipun perasaan itu begitu kuat, ada sesuatu yang menguatkan dirinya. Ada secercah cahaya dalam hatinya yang mulai memancar, perlahan-lahan. Haji Ahmad tahu, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia tidak bisa membiarkan ketakutan dan kebingungannya menguasai dirinya. Ia harus menemukan jalan keluar, jalan untuk menebus kesalahannya. Dengan langkah yang goyah, Haji Ahmad mulai melangkah menuju tempat yang lebih sepi di sekitar Ka'bah. Ia ingin memikirkan semuanya, ingin merenung, dan berusaha menenangkan pikirannya. Kejadian aneh yang menimpanya ini seolah menjadi sebuah ujian besar, sebuah ujian hidup yang harus ia jalani. Namun, apakah ia cukup kuat untuk menghadapi kenyataan bahwa dirinya penuh dengan dosa dan kesalahan? Di tengah keramaian, Haji Ahmad memutuskan untuk duduk sejenak. Di sana, dalam keheningan yang seolah hanya miliknya, ia mulai merenung. Kepalanya yang aneh itu terus mengganggu pikirannya, tetapi perlahan, hatinya mulai menyadari sesuatu. Semua yang terjadi, meskipun tampak sangat mengerikan, mungkin adalah sebuah kesempatan untuk kembali kepada Allah. Ini bukan akhir, pikirnya. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Aku harus bertaubat, aku harus mengakui semua kesalahanku, dan aku harus memohon ampun kepada Allah. Aku tidak bisa terus hidup dengan ketakutan dan kebingunganku. Namun, dalam hati kecilnya, Haji Ahmad tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Di depan Ka'bah yang begitu suci, ia harus menghadapi dirinya sendiri, dan mengubah hidupnya sepenuhnya. Ya Allah, ampuni aku, bisik Haji Ahmad dalam hati, berharap doanya diterima olehnya.
Haji Ahmad duduk sejenak, meresapi setiap detik yang berjalan, mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Di depannya, Ka'bah berdiri kokoh, seakan menanti semua doa dan permohonan dari umatnya. Namun bagi Haji Ahmad, Ka'bah kali ini tampak seperti saksi bisu dari semua dosa dan kesalahan yang selama ini ia sembunyikan. Ia merasa bahwa setiap sudut Ka'bah mencerminkan kebenaran yang selama ini ia coba lupakan. Apa yang telah ia lakukan? Di saat seperti ini, segala perbuatan buruknya teringat dengan jelas dalam benaknya. Dosa-dosa yang selama ini ia abaikan, kesalahan yang ia lakukan dalam hidupnya yang penuh dengan kepentingan duniawi, kini terungkap dengan begitu nyata. Haji Ahmad teringat pada banyak hal yang selama ini ia anggap remeh, tetapi ternyata sangat besar dampaknya. Ia teringat pada saat-saat ketika ia mendahulukan urusan dunia, ketika ia mengejar kekayaan dan kedudukan tanpa peduli pada sesama. Haji Ahmad, meskipun seorang yang dikenal sebagai pria taat, tidak terlepas dari kesalahan. Ia ingat bagaimana kadang-kadang ia melupakan kewajiban untuk sholat tepat waktu karena kesibukan duniawi. Ia ingat bagaimana ia sering mengabaikan hak orang lain, termasuk hak istrinya, yang selalu sabar mendampinginya dalam perjalanan hidup mereka. Terkadang, ia merasa jenuh dan lelah, dan melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga yang baik. Dan, yang paling ia sesali, adalah bagaimana ia terkadang berlaku tidak adil terhadap sesama, hanya karena keegoisan dan rasa ingin menang sendiri. Tindakan-tindakan kecil seperti itu, yang ia anggap tidak berarti, ternyata membawa dampak besar dalam kehidupan spiritualnya. Haji Ahmad teringat pada saat-saat ketika ia terlalu banyak bicara buruk tentang orang lain. Kadang, ia membicarakan orang tanpa berpikir, mencela dan mengkritik tanpa mengetahui keseluruhan cerita. Ia merasa bahwa itu adalah hal yang wajar, tetapi dalam hatinya, ada suara yang terus mengingatkannya bahwa perbuatan itu adalah dosa. Namun, ia terus melakukannya, tanpa pernah menyadari betapa dalamnya dosa-dosa tersebut menumpuk. Ya Allah, bisik Haji Ahmad dalam hati, apa yang telah aku perbuat? Kenapa aku menjadi seperti ini? Aku begitu jauh dari MU, dan aku tidak tahu bagaimana cara kembali. Semua dosa-dosa itu kini seperti bayang-bayang yang mengikutinya, menghantuinya di setiap langkah. Namun, di saat yang sama, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Ia tahu, meskipun dosanya besar, Allah Maha Pengampun. Allah adalah Zat yang menerima taubat hambanya yang dengan sungguh-sungguh ingin kembali ke jalan yang benar. Haji Ahmad mulai merasa bahwa ada satu jalan yang bisa menghapus semua kegelisahannya, yaitu dengan bertaubat. Ia tahu, taubat yang tulus akan membawa kedamaian bagi hatinya. Ia tidak bisa terus menyalahkan diri, tidak bisa terus terperangkap dalam rasa takut dan penyesalan. Haji Ahmad harus menerima kenyataan, bahwa hidupnya penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Namun, dengan bertaubat, ia bisa memperbaiki diri dan kembali kepada Allah. Ia merasa bahwa perubahan besar dalam hidupnya harus dimulai dari sekarang. Kepalanya yang aneh, yang sekarang berubah menjadi tikus, seakan menjadi simbol dari segala dosa yang ia lakukan. Namun, ia sadar, bahwa untuk berubah, ia harus menerima kenyataan itu dan bertanggung jawab atas kesalahan yang ia perbuat. Ya Allah, aku menyesal, kata Haji Ahmad dengan lirih, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan, tapi aku sadar aku telah salah. Ampuni aku, ya Allah. Aku berjanji akan berubah. Aku ingin kembali kepada MU, dengan hati yang bersih. Haji Ahmad merasa seolah-olah beban yang berat mulai terasa sedikit terangkat. Meski kepalanya tetap aneh, perasaan cemas yang meliputi dirinya mulai sedikit mereda. Ia tahu bahwa untuk benar-benar mendapatkan pengampunan, ia harus merubah dirinya. Ia harus menunjukkan penyesalan yang tulus, dan berusaha keras untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Dengan tekad yang baru,
Haji Ahmad merasa langkah pertamanya adalah dengan memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk bertaubat. Ia tidak tahu berapa lama proses ini akan berlangsung, atau bagaimana perubahannya akan terjadi, namun yang ia tahu adalah ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan dan rasa bersalah. Di depan Ka'bah, Haji Ahmad akhirnya merasa ada secercah cahaya di ujung kegelapan yang menyelimutinya. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini sulit, ia bisa mengubah hidupnya. Dengan tekad bulat, ia siap menghadapi setiap ujian, dan berharap Allah menerima taubatnya. Ya Allah, terimalah taubat hamba MU ini, doa Haji Ahmad dalam hati. Sekarang, di hadapan Ka'bah, dengan segala penyesalan dan doa yang tulus, Haji Ahmad merasa bahwa perjalanan untuk kembali padanya baru saja dimulai. Saat Haji Ahmad duduk di depan Ka'bah, perasaan tenang mulai menyelimuti hatinya. Meskipun kepalanya masih berubah menjadi tikus, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada semacam kedamaian yang perlahan mengalir, seakan-akan Allah mendengar setiap bisikan hatinya yang penuh penyesalan. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Perubahan fisiknya, kepala yang aneh itu, masih membingungkan, namun kini ia mulai berpikir bahwa mungkin ini adalah cara Allah mengingatkannya tentang betapa besar kesalahannya. Namun, lebih dari itu, Haji Ahmad menyadari bahwa yang paling penting bukanlah apa yang terjadi pada fisiknya, melainkan perubahan yang harus terjadi dalam hatinya. Dengan tubuh yang gemetar, ia mengangkat tangan, mencoba berdoa dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, ampuni aku. Aku telah lalai. Aku telah jauh dari MU. Aku tahu aku tidak sempurna, tapi aku ingin kembali ke jalan MU. Doa itu keluar begitu tulus, begitu dalam. Haji Ahmad merasa bahwa setiap kata yang ia ucapkan bukan hanya sekadar doa, melainkan pengakuan atas kesalahannya. Dia tahu, hanya dengan taubat yang tulus, dirinya bisa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Sementara itu, di sekelilingnya, keramaian haji masih berlangsung seperti biasa. Jamaah haji lainnya berdoa, berzikir, dan melaksanakan ibadah mereka dengan penuh khusyuk. Namun bagi Haji Ahmad, semua itu terasa sangat pribadi, seolah hanya dirinya yang sedang menjalani ujian hidup ini. Meskipun banyak orang di sekitarnya, ia merasa terisolasi dalam perjalanan spiritual yang berat ini. Namun, apakah taubatnya cukup? Haji Ahmad tahu bahwa taubat bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata, melainkan juga tentang perubahan sejati dalam hati dan tindakan. Ia sadar bahwa langkah pertama yang harus ia ambil adalah untuk benar-benar mengubah cara hidupnya, cara berpikirnya, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Taubatnya bukan hanya untuk menghilangkan rasa bersalah, tetapi untuk menjadikan dirinya pribadi yang lebih baik di mata Allah. Namun, dalam perjalanan ini, Haji Ahmad juga tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia membutuhkan pertolongan Allah untuk membersihkan hatinya dan memberinya kekuatan untuk menghadapi cobaan hidup yang akan datang. Ia memohon agar Allah memberikan keteguhan hati, agar ia tidak kembali terjerumus dalam dosa yang sama. Beberapa jamaah yang berada di dekatnya mulai memperhatikan. Beberapa tampak khawatir, sementara yang lain meliriknya dengan penuh rasa penasaran. Namun, Haji Ahmad tidak peduli dengan pandangan mereka. Baginya, ini adalah waktu yang sangat penting, momen yang hanya bisa dipahami oleh dirinya dan Allah. Semua yang ada di sekitarnya mulai terlihat kabur, dan yang ada dalam pikirannya hanya satu hal, pencarian pengampunan. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa memberikan petunjuk. Aku mohon petunjuk MU. Aku ingin kembali pada jalan yang benar. Dengan hati yang penuh harapan, ia menundukkan kepala, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Meskipun ia masih merasa ada bagian dari dirinya yang sangat gelisah, ada pula perasaan yang perlahan mereda. Untuk pertama kalinya sejak kejadian aneh itu terjadi,
Haji Ahmad merasakan kedamaian dalam hatinya, meski hanya sesaat. Beberapa jamaah haji yang mendekat memberinya ruang, dan ada seorang wanita tua yang menyentuh bahunya dengan lembut. "Tawakal kepada Allah, nak. Allah Maha Pengasih. Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya," katanya dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Haji Ahmad hanya mengangguk, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia merasa terharu dan tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan perasaan terima kasihnya. Wanita itu tersenyum lembut dan melanjutkan langkahnya, meninggalkan Haji Ahmad dengan pemikiran yang mendalam. Perubahan yang terdalam. Setelah berdoa dalam diam untuk beberapa lama, Haji Ahmad merasa tubuhnya mulai terasa ringan. Kepalanya yang tadinya berubah menjadi tikus, kini terasa sedikit lebih normal, meskipun ia masih merasa ada ketegangan di dalam dirinya. Ia tahu bahwa proses untuk mengubah dirinya tidak akan instan. Taubat adalah perjalanan panjang yang memerlukan waktu dan usaha keras. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasakan perubahan yang kecil namun nyata, suatu pertanda bahwa Allah menerima taubatnya. Di saat itu, Haji Ahmad teringat pada istrinya yang sedang berada di sisi lain. Ia tahu, perjalanan ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Selama ini, ia telah berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi mereka, namun seringkali ia merasa gagal. Dengan taubat ini, Haji Ahmad berharap bisa menjadi pribadi yang lebih baik bagi istrinya, untuk menjadi seorang suami yang lebih sabar dan lebih bijaksana. Ia memandang Ka'bah sekali lagi. Ada kekuatan yang sangat besar yang mengalir dari tempat suci ini, kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Haji Ahmad merasa semakin yakin bahwa Allah mendengarnya, dan meskipun jalan yang harus ia tempuh tidak mudah, ia siap untuk melangkah. Ia tahu, taubat yang tulus akan membawa dirinya pada jalan yang lebih terang. Ya Allah, aku siap untuk berubah. Aku tidak akan kembali pada kesalahan yang sama, doa Haji Ahmad dalam hati, dengan keyakinan baru yang mulai menyemangatinya. Dan di hadapan Ka'bah, ia merasa satu hal yang jelas, hanya dengan cinta dan pengampunan Allah, ia bisa mendapatkan kedamaian sejati. Hari mulai menjelang malam di Tanah Suci, langit yang memerah perlahan berganti menjadi gelap, namun Ka'bah masih tampak terang benderang, diselimuti cahaya yang begitu agung. Haji Ahmad, meski lelah, merasakan sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kejadian aneh yang menimpa dirinya, kepalanya yang berubah menjadi tikus, seakan menjadi titik balik dalam hidupnya, titik yang mempertemukannya dengan kenyataan bahwa taubat bukan hanya sebuah kata, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Haji Ahmad berdiri kembali setelah beberapa lama duduk termenung. Tangan kirinya menggenggam tasbih, sementara tangan kanannya terangkat dalam doa. Wajahnya yang lelah tampak semakin tenang, seakan kebingungan yang sempat menghantuinya mulai menguap. Ya Allah, aku tahu aku tak sempurna. Aku tahu aku telah banyak melakukan kesalahan. Namun, aku ingin mulai lagi. Aku ingin menjadi lebih baik, bisik Haji Ahmad, suara yang keluar dari bibirnya penuh dengan kerendahan hati. Meskipun kepalanya masih terasa asing, seakan ada bagian dari dirinya yang telah berubah. Ia merasa lebih ringan, meski fisiknya tidak sepenuhnya kembali seperti semula. Haji Ahmad menyadari bahwa apa yang ia rasakan bukan hanya sekadar perubahan fisik, tetapi juga perubahan hati yang jauh lebih penting. Di luar dirinya, keramaian jamaah masih terus berlangsung, namun suasana di sekitarnya kini terasa berbeda. Ka'bah, tempat yang begitu agung itu, seakan memberikan kekuatan bagi dirinya. Sebuah perasaan yang mendalam memenuhi hatinya, perasaan yang menyatakan bahwa ia tak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Allah selalu ada, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Haji Ahmad mulai berjalan, mengikuti arah tawaf, namun kali ini, ia melangkah dengan penuh kesadaran, dengan penuh rasa syukur.
Setiap langkahnya terasa lebih berarti. Ia merasa seperti sedang menapaki jalan yang benar, jalan yang membawa dirinya pada perbaikan, bukan hanya di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan orang-orang di sekitarnya, terutama keluarganya. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi juga tentang bagaimana kita memperbaiki diri dan berbuat baik kepada sesama, pikir Haji Ahmad, mengingat kembali kata-kata yang sering didengarnya dari para ulama. Selama ini, ia terlalu fokus pada dunia. Ia lupa bahwa kehidupan ini sementara, dan yang abadi hanya amal baik yang kita lakukan. Ketika ia masih di Indonesia, ia sering terlena dengan segala kenyamanan duniawi, pekerjaan, kekayaan, dan pengaruh. Ia bahkan merasa bangga dengan pencapaiannya, tetapi semakin lama, ia merasa kosong. Kehidupan yang ia jalani tidak membawa kebahagiaan sejati. Haji Ahmad sadar bahwa kebahagiaan yang sejati hanya datang dari kedekatan dengan Allah. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah dorongan kuat dalam hatinya untuk segera melaksanakan niat bertaubat, dengan penuh ketulusan. Tanpa ada paksaan dari siapapun, ia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ia memutuskan untuk menyelesaikan tawaf dengan sepenuh hati, dan setelah itu, ia berencana untuk kembali ke tempat di mana ia pertama kali merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Di tempat itulah, ia akan berdoa lebih khusyuk, berharap mendapatkan petunjuk tentang langkah berikutnya dalam hidupnya. Namun, saat ia melangkah lebih dekat menuju Ka'bah, sebuah perasaan aneh kembali muncul. Tidak ada lagi rasa takut yang menguasai dirinya, tidak ada lagi kebingungan yang menghantui, meskipun bentuk kepalanya masih berbeda. Apa yang ia rasakan kini adalah sebuah kelegaan, bahwa ia, meskipun tidak sempurna, sudah memulai perjalanan untuk menjadi lebih baik.